Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Selamat siang para hadirin pemirsa yang ada di rumah. Kali ini saya bersama Ketua PCNU Kabupaten Malang dalam rangka kajian bumi, di mana dalam kajian ini kita akan membawa sebuah isu tentang Islam Nusantara yang selama ini semenjak tahun 2015 di Muktamar Jombang PBNU mengeluarkan jargon Islam Nusantara. Nah, kali ini saya bersama Ketua PCNU Kabupaten Malang ingin membahas tentang Islam Nusantara dan bagaimana tantangan dalam globalisasi, menjawab tentang bagaimana Islam Nusantara di arus global imperialisme saat ini. Baik, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus Yusuf. Alhamdulillah sehat ya. Ya, di tengah pandemi ini Gus, sengaja kita hadir ke Panjenengan PCLS Bumi di saat ini ingin mencoba membedah tentang Islam Nusantara, karena memang hari ini Islam Nusantara menjadi isu yang menarik di saat Yai Said Akil mendeklarasikan di Muktamar Jombang 2015. Satu periode kita dalam membangun wacana atau tipologi Islam di Nusantara ini ternyata juga mendapat kontroversi di kalangan di luar NU. Nah, ini yang ingin kami diskusikan di kajian resmi, bagaimana pendapat panjenengan tentang Islam Nusantara itu sendiri. Monggo. Terima kasih dari PCLS Bumi yang sudah punya inisiatif untuk membuat dokumentasi semacam ini. Jadi kalau menurut saya Islam Nusantara itu ya Islam yang ada di Nusantara. Katakanlah ini tidak berbeda dengan dasar-dasar Islam, tidak keluar dari dasar-dasar Islam, tapi Islam yang kita laksanakan di Nusantara. Jadi memang nama Nusantara itu memberi tambahan di Islamnya sendiri, ya sama saja dengan ketika kita membuat Islam terpadu. Itu karena apa sih? Karena Islam terpadu dengan mungkin teknologi dan lain-lain. Ada hal yang membuat ciri khas. Sehingga Islam Nusantara sendiri ya jelas tentang akidahnya tetap Sama Islam, ya. Sadarnya juga sama. Tidak ada bedanya dengan Islam yang lain, cuman mungkin tipologinya itu cara menjalankan. Ya betul. Ya, cara menjalankan sesuai dengan budaya gitu saja. Ya betul. Karena memang kita ini di Indonesia dengan alam-alam Indonesia, dengan peradaban di sini juga sudah ada sebelum Islam itu sendiri masuk. Jadi sebuah identitas gitu. Ya, Identitas sebagai ciri yang mungkin katakanlah bisa dibilang tidak sama persis dengan yang ada di Arab. Di Arab sendiri ada budaya-budaya yang mewarnai Islam, sehingga ya inilah yang kita maksud Islam Nusantara. Bagaimana Islam yang juga tidak meninggalkan budaya. Senyampang budaya itu sendiri tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar syariat, tidak mungkar, ya kita teruskan. Dan dengan seperti itu akhirnya Islam di Nusantara ini sudah teruji. Bagaimana bisa merangkul dari sekian suku yang ada di Indonesia untuk tetap rukun. Kekuatannya ini di sini, di toleransinya.
di moderat. Toleransi moderat. Berusaha menjadi Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Ini yang harus diketahui baik secara eksternal NU maupun internal. Kita kalau mau memperlebar perbedaan, mencari kesalahan, pasti mudah segalanya. Justru akan menimbulkan pecahan. Ya, tolong ini dipahami bahwa role model Islam Nusantara ini sangat penting untuk era sekarang. Bagaimana kita dari ratusan suku kita bisa berdampingan. Sedang di tempat lain satu suku bisa menjadi banyak bangsa. Terpecah karena tidak mau disamakan. Prinsip toleransi, prinsip moderat ini perlu terus menjadi jiwa, sehingga kita ini sebagai Islam harus semakin lama semakin besar. Tidak mudah untuk dijadikan komoditas atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Begitu kita menjaga kerukunan, persatuan kita junjung tinggi. Ini yang akan menjadi rambu ketika ada pengaruh-pengaruh lain yang ingin mengadu domba. Itu penting. Kita lihat kalau di Timur Tengah sementara ini adalah kurangnya rasa itu, sehingga gampang sekali mereka itu diadu domba oleh pihak lain. Dan ingat, secara geopolitik kita harus memahami itu, antar bangsa-bangsa ini tidak bisa terlepas satu sama lain, karena banyaknya kepentingan-kepentingan. Ini yang menarik, Gus. Kalau jenengan ini sampaikan bahwa di Timur Tengah itu mudah sekali dipecah belah karena tidak memiliki rasa toleran dan moderat. Berbeda dengan yang ada di yang kita sekarang. Nah, tapi kenyataannya Islam Nusantara atau NU yang sebagai identitas keagamaan kita itu sekarang hari ini juga diserang dengan kelompok-kelompok yang mudah sekali membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan NU pada kita dianggap musyrik, kita dianggap ahli bid'ah seperti itu. Gimana? Ini mungkin berangkat dari beberapa hal. Jadi kita juga harus bisa mengklasifikasikan antara beberapa orang yang memberikan masukan, saran maupun kritikan semacam itu. Bisa jadi pertama memang tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Bisa jadi memang tidak mau tahu. Jadi ini harus tanggapan kita berbeda jelas. Kalau tidak tahu, marilah kita ini selalu sosialisasikan bagaimana sih prinsip-prinsip di Islam Nusantara itu. Yang dijaga itu Islamnya jelas tidak keluar dari rel aslinya, tapi bagaimana toleransi dan moderatnya ini yang harus kita jaga. Nah, bagi yang tidak tahu, mudah-mudahan setelah tahu bisa memaklumi dan memahami. Bagi yang tidak mau tahu, kita sampaikan bahwa dengan panjenengan selalu mencari kesalahan-kesalahan kita, itu satu hal pasti akan menimbulkan potensi geser. Orang tidak ada yang senang disalahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.